perubahan syarat usia yang sebelumnya 30 tahun pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon menjadi 30 tahun pada saat pelantikan. Peristiwa ini tentu saja tidak saja mengagetkan tetapi juga menampilkan wajah rusaknya demokrasi di dalam proses pemilihan umum yang akan datang. Hukum kemudian dijadikan alat pemenangan. Hukum dijadikan alat untuk kemudian memuluskan seseorang. Nah, ini menurut saya penting untuk disikapi secara bijak, disikapi secara jernih. Maka kita dalam diskusi yang terakhir menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, putusan Mahkamah Agung ini tidak sesuai dengan norma kewenangan Mahkamah Agung, di mana di dalam menyusun norma itu adalah kewenangan DPR RI dan juga kewenangan pemerintah melalui skema pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini sama dengan MK, yang MK seharusnya tidak boleh bikin norma baru, karena kewenangan pembuatan norma itu adalah kewenangan DPR sekaligus kewenangan pemerintah. MK sejatinya hanya memiliki kewenangan untuk menilai apakah undang-undang itu sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak. Demikian juga ketika melihat PKPU ini, seharusnya Mahkamah Agung bijak untuk kemudian menyerahkan tentang pasal soal usia ini kepada DPR dan pemerintah. Yang kedua, dengan menetapkan batasan usia 30 tahun pada masa pelantikan ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Apa yang menjadi indikator? Yang pertama adalah pada saat coblosan tanggal 27 November 2024, masyarakat tentu saja akan menggunakan hak politiknya untuk memilih. Nah, dalam proses berikutnya ada beberapa kemungkinan setelah pasca coblosan. Yang pertama, kemungkinan yang utama, yang pertama adalah tidak ada gugatan. Jadi pasca pemilihan umum kepala daerah besok itu tidak ada gugatan, maka bisa langsung diproses ke tahapan menuju pada penetapan pasangan calon yang memenangkan pemilu. Kemungkinan kedua, akan ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Yang ini memerlukan waktu sebelum dilakukan penetapan pasangan calon yang menang siapa. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah ketika proses itu ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam pengalaman beberapa pilkada yang lain, itu pernah dilakukan pemungutan suara ulang. Jadi, jika ditemukan ada kecurangan-kecurangan dan dibuktikan ada kecurangan-kecurangan, maka MK bisa memerintahkan untuk dilakukan PSU, termasuk ketika nanti dalam tahapan rekapitulasi. Jika ditemukan kecurangan, Bawaslu juga boleh untuk kemudian merekomendasikan dilakukan PSU. Maka pelantikannya ini kemudian menjadi waktu yang penting untuk diketahui kapan akan ditetapkan untuk dilantik, untuk diambil sumpah dari jabatannya, sehingga putusan MA ini tidak saja melukai demokrasi yang belum sembuh kemarin, tapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi perhatian dari Komisi A agar masyarakat, khususnya perguruan tinggi, civil society, untuk kemudian juga mengawasi langkah-langkah yang dilakukan baik itu lembaga yudikatif, dan harapan kita Komisi Yudisial kemudian bisa melakukan proses pemeriksaan atas proses yang terjadi kemarin sampai terbitnya putusan SMA yang kemarin. Peraturan di tengah-tengah proses pemilu itu tidak fair, tidak baik.
usia 23, tapi kemudian ada satu pihak yang ingin memasukkan anaknya, ya. Kemudian dirubah kompetisinya bukan usia 23 tapi usia 17 juga. Ini tidak fair. Sehingga harapan kita ke depan tidak boleh ada perubahan-perubahan peraturan ketika pertandingan sedang berlangsung. Jadi kalau sudah sepak bola, menit pertama sampai menit 90 atau mungkin ada perpanjangan waktu, tidak boleh ada perubahan peraturan kecuali bencana alam atau bencana yang lain. Seperti pada saat Covid yang lalu, Pilkades di Sleman ditunda karena tidak boleh berkumpul dalam jumlah yang besar dalam status PPKM. Dan karena apa? Karena membahayakan keselamatan manusia, maka dia boleh ditunda. Tapi karena manuver-manuver beberapa pihak, ini tidak boleh. Inilah yang menjadi harapan dan pertemuan pada siang hari ini, dan kepada seluruh masyarakat kita ajak untuk mengawasi proses ini agar pemilu kada 2024 ini bisa berlangsung dengan jujur, dengan adil, dengan berbagai dukungan-dukungan daya demokrasi yang kuat. Momentum pilkada besok sekaligus menjadi momentum untuk membangkitkan kembali keberadaan demokrasi di kita. Demikian juga terkait dengan kebebasan berpendapat di dalam proses pemilu. Kita punya undang-undang pers, kita punya undang-undang penyiaran, ya, dan juga kita juga punya di Jogja juga punya regulasi terkait dengan perda penyiaran dan lain-lain. Maka kepada pemerintah dan juga aparat penegak hukum, yang pertama untuk melindungi pers itu sendiri, yang kedua untuk melindungi masyarakat yang diwawancarai, ya. Jadi nggak boleh kemudian diwawancarai kemudian dipidanakan. Biarkan undang-undang pers yang bekerja. Dewan Pers kan ada yang kemudian bisa melihat itu. Kalau itu